Hai. 1, 2, 3, go! Saya ingin menyampaikan sesuatu hal. Bahwa rezeki itu tidak perlu kau kejar. Karena bagaimanapun engkau mengejar rezeki itu, kalau dia belum saatnya datang kepadamu, maka rezeki itu tidak akan datang. Perlu teman-teman ketahui, atau sahabat dunia maya ketahui bahwa rezeki itu seperti kematian yang mengejar kita. Kematian itu akan tetap datang kepada kita. Kita cari kematian, kita tidak mencari kematian, tapi yang pastinya kematian itu akan datang kepada kita. Maka dari itu sahabatku, tidak perlu kita terlalu pusing mengenai rezeki. Karena rezeki itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Rezeki itu tidak akan pernah tertukar. Rezeki yang sudah Allah tetapkan kepada kita, maka akan tetap kita jumpai dalam kehidupan kita. Kalaupun kita akan berlari dari rezeki itu, maka rezeki itu akan tetap datang kepada kita kalau itu adalah rezeki kita. Makanya teman-teman sekalian, yang selalu termenung pusing karena memikirkan kenapa saya belum kaya-kaya, kenapa saya belum menjadi orang yang hebat seperti kawan-kawan saya, teman-teman saya. Oh jangan, tidak boleh kita membandingkan, menyamakan diri kita dengan kawan-kawan kita. Dalam bahasa lain dikatakan, ukuran baju kita tidak boleh diukur dengan ukuran baju orang lain. Atau orang lain memiliki ukuran baju, lalu kita mau memakai ukuran orang lain itu. Sementara body kita tidak cocok, atau postur tubuh kita beda. Maka sama halnya rezeki. Rezeki kita tidak boleh kita samakan dengan rezeki orang lain. Karena rezeki kita adalah milik kita sendiri, hak kita dari Allah. Tidak ada yang boleh mengganggu gugat. Sama halnya rezeki orang lain. Bagaimanapun cara kita menghalangi orang untuk mendapatkan rezekinya, maka kita tidak akan mampu menghalanginya. Kenapa? Sudah ditentukan bahwa jumlah rezekinya sekian. Makanya, sahabat-sahabatku dimanapun berada, jikalau kita selalu maka ata guys, maka apa yang perlu teman-teman lakukan? Yang perlu teman-teman lakukan adalah berdoa, berikhtiar, tawakal. Bagaimana berdoa itu? Doa itu ada yang langsung dikabulkan oleh Allah. Ada yang mungkin besok, ada yang mungkin minggu depan, ada mungkin yang sebulan kemudian, ada yang mungkin berbulan-bulan, bahkan ada mungkin yang bertahun-tahun, bahkan ada yang tidak dikabulkan di dunia, tetapi akan diberikan di hari pembalasan, di hari akhirat. Tetapi untuk mendapatkan kebahagiaan itu, untuk menjemput rezeki itu, yang perlu kita lakukan bukan cukup dengan berdoa saja, tapi kita harus tawakal. Tawakal itu adalah melakukan sesuatu untuk mendapatkan apa yang sudah menjadi ketentuan Allah. Tetapi kadang-kadang orang tidak bisa membedakan mana tawakal, mana putus asa, mana pasrah. Tawakal itu, kita berikan contoh, tawakal itu kalau kita punya seekor kuda, maka kuda itu harus kita ikat di satu tiang yang kuat, baru kita boleh meninggalkan kalau berada di tempat yang lapang. Berbeda dengan orang yang putus asa. Katanya kan yang mengatur segala sesuatunya kan Allah. Kalaupun kuda itu mau lepas, tidak akan lepas kalau bukan maunya Allah. Betul.
Tetapi Allah melihat, menilai bagaimana cara engkau mengikat kuda itu di tiang yang kokoh. Kalau kau ikat di rumput yang mudah tercabut, ya lari kudanya. Kalau kau ikat di kayu yang rapuh, ya tidak perlu kuda itu ambil kekuatan, sudah patah kayunya. Sama halnya rezeki. Jangan kau selalu berharap rezeki itu akan datang kepadamu tanpa engkau melakukan satu usaha yang dimana usaha itu sesuai dengan apa yang kau harapkan. Kalau kau mau hidup biasa saja, ya usahamu biasa-biasa saja. Kalau mau kau hidup yang luar biasa, maka usahamu harus luar biasa. Itu semua adalah pilihan Anda. Itu semua adalah pilihan kita. Kita mau hidup bagus, itu bisa diberikan kepada kita sebagai pilihan. Kita tidak bisa memilih bagaimana kita akan lahir. Tetapi setelah kita dilahirkan ke muka bumi ini, kitalah yang bisa menentukan nasib hidup kita. Ya, kalau seperti tadi putus asa, ya karena rezeki itu ada Allah yang atur, sehingga dia mengatakan tak usahlah saya bekerja. Kalau seperti itu tinggal saja di rumah, tidur mulai pagi sampai malam, malam sampai pagi lagi, 24 jam tidur saja. Maka insya Allah rezekimu tidak akan datang-datang kepada engkau. Kenapa? Engkau tidak melakukan tawakal kepada Allah. Engkau tidak melakukan ikhtiar. Maka saudaraku, mungkin inilah yang sempat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya buat video ini hanyalah sekadar hiburan. Tetapi jikalau ada yang mampu teman-teman petik sebagai hikmah atau pelajaran, silahkan. Kalau menurut teman-teman ada yang salah atau tidak benar menurut teman-teman sekalian, silahkan tinggalkan. Oke, adapun kalau punya pertanyaan, silahkan tinggalkan di bawah di kolom komentar. Saya siap untuk menjawab pertanyaan Anda. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. One, two, three, go!